saya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Welcome back to my channel, kembali lagi bersama saya di Sukma Project. Oke teman-teman, udah lama sekali saya nggak buat video reaction membahas pembahasan. Saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin karena sekarang saya masih sibuk juga dengan bisnis saya yang baru. Oke, kali ini kita akan ngebahas sedikit jantan, khususnya Kalimantan Barat. Dan saya berpendapat tentang suku-suku pendatang yang datang ke Kalimantan Barat. Seperti yang kalian ketahui, suku asli yang menetap Pulau Kalimantan atau Borneo itu adalah suku Dayak. Suku Dayak adalah suku asli yang menetap di Pulau Borneo. Di Kalimantan Barat, suku Melayu dikategorikan sebagai suku asli Kalimantan dikarenakan punya cikal bakal dan cerita sejarah mereka menetap di Kalimantan. Namun suku tertua di Kalimantan itu adalah suku Dayak. Suku yang pertama kali disebutkan oleh era penjajahan sebagai suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan merupakan suku asli Pulau Borneo. Namun di era milenial ini banyak sekali suku-suku orang-orang yang datang ke Pulau Borneo untuk mencari nafkah. Salah satunya yaitu suku Jawa, suku Madura, suku Bugis, dan sebagainya. Yang banyak itu suku Jawa ya, yang mencari nafkah di Pulau Borneo. Di sini saya akan sedikit mengkoreksi seperti apa mereka di Pulau Borneo, khususnya suku Jawa. Suku Jawa itu banyak sekali di Kalimantan ini. Selain mereka transmigrasi sejak era Soekarno, era Soeharto, dan sampai saat ini tetap mereka datang transmigrasi. Ada juga mereka yang datang secara personal, secara individu untuk mencari nafkah. Suku Jawa itu kalau di sini itu rata-ratanya itu adalah jualan, kayak jualan pakaian, berkebun dan berjual tanaman, sayur-sayuran, cabai dan sebagainya. Mereka itu mayoritasnya adalah pekerja keras. Dan suku Jawa itu orangnya ramah-ramah. Mereka betul-betul bertamu datang ke Kalimantan. Dan jujur di Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat ini, selain suku Melayu dan suku Dayak yang komunitinya sangat besar, ada juga di pesisir pantai seperti kota Singkawang itu ada sub etnis China ya, suku Cina ya, dan mereka merupakan komoditi terbesar juga di Pulau Borneo. Oke, kali ini kita akan ngebahas tingkat kesejahteraan penduduknya, tingkat kemajuan usahanya. Di sini itu kalau urusan perdagangan atau pertokoan itu yang paling banyak menguasai seperti hotel-hotel besar, minimarket itu rata-rata orang China ya. Orang China sangat maju di Pulau Kalimantan, di Kalimantan Barat khususnya. Kalau di kota-kota besar dan sampai ke pelosok pun yang dimasuki Cina itu yang rata mereka megang untuk minimarket, mall, dan perhotelan. Namun ada kelebihan dan kekurangan juga. Dan untuk orang-orang suku Dayak itu rata-rata di sini banyak yang menjadi pegawai juga, samanya seperti orang Melayu banyak menjadi pegawai, banyak juga yang menjadi para guru, pekerja perkantoran, dan juga
juga banyak media anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tentunya suku Dayak dan suku Melayu itu sangat megang sekali untuk di anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Namun untuk suku Cena itu sedikit sekali ya yang menduduki sampai posisi anggota Dewan, karena pertama mereka minoritas ya, seperti itu kira-kira ya. Namun di sini suku Dayak, karena mereka itu rata-rata mendiami pelosok, pedalaman, dan namun tidak sedikit juga mereka yang mendiami perkotaan seperti kota Sanggau, kota Sintau, dan Sekadau. Itu ada mereka mayoritas ya, landap. Namun untuk daerah perpuluhan itu bagian pesisirnya itu rata-rata didiami oleh mereka. Namun ada juga suku Melayu ya. Suku Melayu hampir rata-rata ada ya, berdampingan dengan orang suku Dayak. Mereka merupakan suatu etnis yang saling menyatu ya, antara suku Dayak dan suku Melayu. Suku Melayu di sini orang-orangnya ramah, sopan dan santun. Begitu juga orang suku Dayak ya, sangat ramah dan santun. Mereka jarang sekali mendengar mereka membuat masalah ya sama orang. Dan untuk suku-suku yang lain, mohon maaf, itu karena komunitinya tidak terlalu banyak, seperti Bugis itu ada paling sedikit lah, nggak terlalu banyak. Mereka itu paling-paling berjualan pakaian, menjual produk-produk dari luar ke sini, itu nggak terlalu banyak yang sukses ya di untuk Kalimantan Barat ya. Paling-paling mereka ada yang buka rumah makan. Nah, untuk rumah makan itu rata-rata sih yang paling banyak itu adalah orang Padang ya, orang-orang suku Minang ya, itu yang paling banyak ya. Suku Padang, kemudian ada juga orang Jawa ya, tapi nggak terlalu banyak. Tapi kalau orang Padang tuh hampir di desa pun ada ya. Dan untuk suku Madura itu untuk daerah perkampungan terus terang susah ya dijumpa. Paling ada pun satu atau dua itu nggak banyak. Sama halnya dengan suku Banjar. Suku Banjar untuk di daerah perkampungan itu nggak ada. Tapi kalau suku Jawa di mana-mana tuh hampir ada, sampai ke pelosok-pelosoknya pun ada gitu, suku Jawa di Kalimantan. Mereka betul-betul mencari kehidupan, mencari pekerjaan sampai ke pelosok-pelosok. Untuk suku Dayak, suku Banjar, suku Bugis, dan suku Madura itu nggak terlalu banyak ya di daerah perkampungan. Paling-paling mereka banyaknya menetap di daerah perkotaan seperti buka toko, atau ada juga yang berjualan di pasar kayak jualan sapi dan sebagainya, jualan daging, kambing dan segalanya itu ada ya. Tapi untuk daerah pelosoknya itu yang untuk suku pendatang, selain dari suku asli, suku Melayu dan suku Dayak itu mereka itu kebanyakan tinggalnya di perkotaan ya. Jadi situ saja sedikit cerita saya tentang suku yang datang dan bermain di tempat kita. Jadi pesan saya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seutuhnya sebetulnya orang-orang suku Dayak dan suku Melayu, dan juga itu juga orang Cina yang mendiami Pulau Borneo ini, khususnya Kalimantan Barat, sebetulnya tidak mengkhawatirkan kedatangan orang-orang dan akan disambut secara ramah. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Basoramin Katsayuga, Basengat Kajubata.